Dua aktivis dan seorang YouTuber diperiksa polisi sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ungkap sebab kematian diplomat Kemlu, Polda Metro Jaya lakukan gelar perkara dengan melibatkan ahli psikologi forensik hingga Komnas HAM. Wakil Presiden Gibran Rakabuming jawab isu soal berkantor di Papua hingga IKN yang disebutnya pindah-pindah terus. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Kita awali informasi pertama di Kompas Petang dari Jakarta, Saudara. Dua aktivis dan seorang YouTuber diperiksa polisi sebagai saksi dalam perkara penghasutan terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Senin pagi. Ketiganya hadir bersamaan didampingi kuasa hukum yang juga menangani Roy Suryo, Ahmad Kozinudin. Salah satu saksi tetap hadir meski dalam kondisi sakit dan duduk di kursi roda. Kuasa hukum membandingkan dengan sikap penyidik yang memeriksa Jokowi justru di Solo, Jawa Tengah. Kesehatan Jokowi yang dinilai hanya menjadi alibi untuk menghindari pemeriksaan secara langsung di Polda Metro Jaya. Tutupi sakit parah dari fotonya seperti tadi, sengaja kita tutupi karena aurat begitu. Dan selanjutnya Bung Gibran silakan menyampaikan pesan sebelum diperiksa. Pada hari ini saya dipanggil. Selain membandingkan perlakuan penyidik, kuasa hukum saksi Ahmad Kozinudin juga membantah adanya orang besar yang disebut-sebut ada di balik kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kozinudin bahkan menantang Jokowi menyebut langsung nama orang yang dimaksud dirinya. Bung Rahmat Imran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Joko Widodo, kalau dia warga negara yang baik, terlepas dirinya mantan presiden 2 periode, datang ke Polda Metro Jaya. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor saudara Joko Widodo datang ke Solo. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Teka-teki sosok orang besar yang disebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo ada di balik kasus tudingan ijazah palsu miliknya belum terungkap. Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Damanik, mengaku pernah mendengar nama yang disebut sebagai orang besar langsung dari Roy Suryo. Tidak akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline. Mas Roy pernah katakan kepada saya seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung, Mas lanjutkan. Pasti dia di partai politik, ya dia punya dia memang berkuasa kan begitu. Ya, saya nggak bisa menyebut lebih ini lagi lah ya, tetapi memang sebetulnya di medsos sudah banyak lah, di publik sudah beredar.
Sementara pengacara kubu Roy Suryo CS, Ahmad Kozinuddin membantah dan menganggap itu fitnah kliennya yang seolah-olah menjadi pion perkara yang tengah bergulir soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Hari ini justru Saudara Joko Widodo secara telanjang terbuka di hadapan publik mengedarkan fitnah. Jadi fitnah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh besar tersebut, tetapi juga merujuk kepada klien kami. Seolah-olah klien kami ada di bawah kendali tokoh, tidak menjalankan agenda konstitusional secara mandiri, sehingga klien kami bisa saja dianggap sebagai pion politik dalam sengkarut persoalan ijazah palsu ini. Apa yang dilakukan Saudara Jokowi, alih-alih fokus terhadap laporan masalah hukum yang dihadapi, dia memperlebar persoalan ini dan menambah musuh terhadap Saudara Joko Widodo. Harusnya sebut saja tokoh besar itu siapa. Belakangan sosok orang besar dikaitkan dengan baju berwarna biru. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang itu fitnah. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mencurigai ada agenda dan orang besar di balik sengkarut perkara tudingan ijazah palsu. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polisi telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya soal pemeriksaan saksi di kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita sapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Zamzari. Niko, apa saja yang didalami polisi dari 3 saksi yang diperiksa hari ini, Niko? Ya, hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi, baik itu dari ketiga saksi yang telah diperiksa oleh polisi maupun dari Polda Metro Jaya langsung yang saat ini telah memeriksa atau mendalami keterangan saksi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, lalu ada dugaan fitnah dan juga dugaan pencemaran nama baik lewat UU ITE atau merusak kehormatan lewat UU ITE, dan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda dari ketiga saksi tersebut, yang mana ketiga saksi tersebut merupakan 2 orang dari aktivis TPUA, yakni Dr. Yulia Widianingsih yang telah diperiksa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian ada Rahmat Himran selaku juru bicara tim pembela utama dan aktivis atau TPUA, dan juga yang terakhir ada Sunarto yang diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan belum ada tanda-tanda apa saja yang nantinya akan diperiksa, dan kita masih menantikan bagaimana hasil pemeriksaan dan poin-poin apa saja yang diperiksa oleh polisi, atau apakah nantinya akan ada penetapan tersangka terkait dengan kasus ini. Karena tiga kasus pencemaran yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait dengan juga pencemaran nama baik dalam kasus pusaran ijazah palsu ini telah masuk ke tahap penyidikan dan juga ditangani oleh Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan sudah masuk tahap penyidikan, tentunya polisi juga telah mengantongi unsur pidana. Tentu perlu alat bukti yang cukup untuk nanti dalam kasus ini, Cynthia dan juga saudara. Dan Jokowi sebelumnya, ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo telah melaporkan 5 orang dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan juga UU ITE atas tudingan ijazah palsu. Di antaranya ini adalah Roy Suryo, lalu ada Ketua TPUA Egy Sujana, dan juga ahli digital forensik Prispon Sianipar, ada Dr. Iva dan juga Kurniatri Royani. Sementara kita masih menantikan bagaimana hasil dari pendalaman polisi terhadap ketiga orang saksi yang telah diperiksa pada hari ini. Cynthia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Kita ke informasi selanjutnya saudara, ini terkait dengan kasus yang jadi sorotan kami di Kompas Petang, yaitu polisi yang ungkap hasil otopsi jenazah perempuan dalam tong di Sungai Cisadane, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Korban diduga mengalami kekerasan.
Korban merupakan perempuan berusia antara 25 hingga 30 tahun dengan ciri-ciri fisik terdapat tai lalat di bibir dan menggunakan kawat gigi. Diduga korban sudah meninggal sejak 3 atau 4 hari sebelum ditemukan. Polisi tengah mencocokkan ciri-ciri fisik dan menyesuaikan DNA korban dengan pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Otopsi dan forensik sementara bahwa jenis kelamin adalah seorang perempuan. Usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Kalau luka-luka ada tanda kekerasan, ya. Tanda kekerasan itu hampir seluruh tubuh, ya. Hampir seluruh tubuh, baik itu patah tulang maupun kekerasan pada tubuh korban. Mayat wanita di rumah kita. Sebelumnya saudara, warga digegerkan dengan sebuah tong biru yang ternyata berisi jasad perempuan tanpa identitas di aliran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Korban awalnya ditemukan oleh salah seorang warga yang tengah memancing di sekitar tempat kejadian. Kemudian sang saksi melaporkan kejadian itu ke polisi. Ungkap sebab kematian diplomat Kemlu, Polda Metro Jaya lakukan gelar perkara dengan melibatkan ahli psikologi forensik hingga Komnas HAM. Polisi menangkap 9 orang terduga pembubaran sekaligus perusakan rumah yang dijadikan aktivitas keagamaan di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya melangsungkan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara dilaksanakan secara tertutup. Dalam gelar perkara tertutup ini, Saudara, sejumlah saksi dan ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan hasil analisisnya. Di antaranya adalah ada ahli psikologi forensik, ahli autopsi, ahli siber, dan juga ahli toksikologi. Selain itu, Saudara, Polda Metro Jaya juga mengundang pihak eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Memasuki pekan ketiga, Saudara, penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru masih didalami. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut dalam waktu dekat kesimpulan mengenai kematian diplomat akan segera diketahui. Khairul Anam menambahkan, setidaknya ada 3 tempat yang dinilai paling penting untuk mengungkap kasus ini, yakni lokasi indekos, pusat perbelanjaan, dan juga gedung Kemlu. Kompolnas menyebut saat ini rekam jejak digital almarhum juga sudah diketahui. Titik tempat yang paling penting ada di 3 tempat. Ya, tempat pertama memang kos-kosan, tempat kedua memang tempat pusat pembelanjaan, tempat ketiga adalah tempat bekerjanya almarhum. Nah, itu semua sudah ditelusuri, rapi, rekam jejak digitalnya ada, ya menit per menit juga ada, rekam jejak gambar CCTV juga ada. Sehingga sebenarnya kasus ini terang benderang dalam sisi peristiwa. Dalam sisi penyebab kematian, nah kita memang masih menunggu hasil otopsi. Oleh karenanya hari ini semoga hasil otopsi sudah ada dan bisa kita lihat apa penyebab kematiannya. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sudah memasuki pekan ketiga.
Setelah jenazahnya ditemukan tewas terlakban pada 8 Juli 2025 lalu, polisi hingga kini belum mengumumkan penyebab kematian Arya Daru. Apakah dibunuh atau bunuh diri? Anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil menduga Arya Daru Pangayunan tewas akibat dibunuh. Nasir Jamil menyatakan hal ini diperkuat dari sejumlah foto yang ia terima memperlihatkan kondisi almarhum dengan sejumlah luka lebam. Menurut Nasir, polisi harus cermat dalam mengungkap misteri kematian diplomat berdasarkan scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah. Sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban, ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan, ya, yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Ya, foto-foto itu masih ada sama saya, ya, dan seperti saya katakan tadi itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena itu. Menanggapi pernyataan Nasir Jamil, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyebut, meski telah menerima sebagian foto-foto jenazah almarhum diplomat, namun Kompolnas menegaskan terkait penyebab kematian apakah karena faktor kekerasan atau tidak, hanya dapat dijelaskan oleh ahli forensik. Tapi Kompolnas menerima juga ya foto-foto seperti yang Bang Nasir bilang? Sebagian ada, sebagian ya, sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan? Tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan. Itu ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan, apakah memar setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun hingga Kamis petang lalu, polisi telah memeriksa 15 saksi yang berasal dari lingkungan Indokos, rekan kerja dan keluarga Arya Daru Pangayunan. Polisi juga masih mendalami hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik untuk mengetahui penyebab kematian, waktu kematian hingga toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat kimia di tubuh almarhum Daru. Atau melakukan otopsi terhadap jenazah korban, yaitu dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik RSCM. Nah, dalam pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban ini juga dilakukan ya pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui tadi, kalau otopsi tadi untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, sama nanti juga akan dijelaskan oleh ahli perkiraan jam kematian. Kemudian dalam proses otopsi ini juga dilibatkan ahli pendukung antara lain untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan penyelidikan kematian Arya Daru, sejumlah temuan sudah disampaikan polisi, salah satunya temuan tas dan kantong belanja almarhum di samping tangga lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya 8 Juli 2025 jelang penugasannya ke Finlandia. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa pembuktian ilmiah terkait kematian diplomat Arya Daru? Bisa sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan? Dan mengapa polisi belum juga mengumumkan penyebab kematian? Apakah foto yang diklaim dilihat oleh anggota DPR RI Komisi 3 bisa mengungkap penyebab pasti kematian diplomat? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, sudah ada Profesor Hermawan Sulistyo atau yang biasa saya sapa dengan Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau tadi Anda juga turut mendengar cuplikan wawancara kami dengan Komisi 3 DPR RI yang mengklaim punya foto ada luka lebam di tubuh Arya Daru. Anda dapat informasi seperti ini juga tidak? Enggak, karena nanti kalau pijakan dasarnya dari foto seperti itu ribut lagi
di sosmed ribut lagi, itu fotonya asli apa enggak, itu pakai AI atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu harus diperhitungkan. Tetapi kalau scientific based investigation itu mulainya dari ke tubuh korban kan. Wah, ini penonton nggak sabar. Saya udah bilang berkali-kali untuk hasil forensik itu paling cepat 2 minggu. Nah, sekarang dari saya bikin statement itu baru 1 minggu sebetulnya, 1 minggu lebih ya, dan standarnya 3 minggu. Tapi kalau ini sudah 1 minggu, memasuki pekan ketiga, nah sudah ada hasil forensiknya, itu di sito namanya. Jadi sito itu dilakukan secara cepat. Nah hasilnya baru tadi, kan tadi ada rapat koordinasi dari tim penyidik dan dari Polda Metro, hasilnya diumumkan besok. Jadi saya nggak mendahului polisi ngomong, nanti ditanya lagi, Prof Kiki taunya dari mana gitu. Nah, nanti misalnya nih kan ada rumors beredar kayak gitu, itu kantong plastiknya tuh isinya apa? Ada yang bilang itu sampah biasa, ada yang bilang baju, ada yang bilang celana dalam, ada yang bilang kondom. Itu kan semua spekulasi. Nah, kalau kita seharusnya berpijak dari kalau dia dibunuh, diracun, ada nggak jejak racunnya gitu. Nah, Prof Kiki, ya, Prof Kiki, ini kan setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan juga sejumlah ahli, apakah bisa langsung disimpulkan atau diketahui penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan? Kalau penyebab kematiannya itu bisa. Yang tidak bisa adalah, atau belum bisa ya, saya menyebut belum bisa, apakah motif ya background yang menyebabkan kematian itu? Nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya ya, itu dibunuh, lalu kaitannya dengan pekerjaan dia menangani TPPO. Ya, itu kan harus ada tim yang ke Kamboja menelusuri jejak-jejaknya, dan itu nggak bisa disimpulkan antara penyebab dengan trigger. Triggernya itu penyebab kematiannya, bukan sebab-sebab yang menyebabkan kematian itu berbeda. Jadi antara sebab-sebab yang sifatnya lebih panjang, lebih lama dengan tadi. Nah, yang tadi dirapatkan itu kan dari hasil forensik, dari hasil otopsi dan lain sebagainya. Otopsi dan lain sebagainya. Ya, Prof Kiki, ini kan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang juga ikut dalam gelar perkara tadi mengungkap penyebab kematian Arya Daru sudah diketahui setelah dari hasil otopsi. Anam juga menjelaskan kenapa pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini bisa dikatakan terbilang lama. Kita coba dengarkan cuplikan wawancara dengan Hoirul Anam. Pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Gimana menurut Anda, Prof Kiki? Apakah kompleks karena yang bersangkutan adalah seorang diplomat atau memang kompleks untuk kasus-kasus penemuan jenazah seperti ini? Nah, ini kan pasti rumit ya. Scientific base itu tidak mudah karena masing-masing spesialis, masing-masing ahli itu tidak mau ngomong yang lainnya. Keahlian saya hanya toksikologi, saya hanya ngomong toksikologi gitu. Jadi itu satu. Yang dijelaskan Anam itu adalah modus, penyebab dari modus. Artinya apa? Penyebab perilaku terbunuhnya.
Nah, itu berbeda dari motif dan lain sebagainya yang sifatnya lebih panjang. Ya. Harusnya dia perjelas kalau sudah sangat gamblang jelas itu modusnya. Kalau ternyata kalau ternyata dia dibunuh dengan kaitannya dengan pihak negara lain, itu kan akan panjang, nggak bisa diumumkan begitu saja. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami antara penyebab dengan modus yang merupakan tindakannya itu sendiri. Gitu. Prof Kiki, yang menjadi pertanyaan publik adalah ketika penyelidik atau pemeriksa ini mengatakan saat penemuan jenazah akan diumumkan 1 minggu kemudian. Kemudian mundur lagi dari tanggal 19 Juli 2025 polisi menyebut akan diumumkan penyebab kematiannya 6 hari kemudian yang seharusnya jatuh pada 25 Juli lalu. Tapi sampai saat ini juga belum diumumkan. Apakah ini adalah tanda dari keraguan-raguan hasil dari penyelidikan kepolisian atau seperti apa menurut Anda? Yang saya tahu sih diumumkan besok, gitu, satu-satu. Jadi akan diumumkan besok. Yang kedua, kan dalam proses 1 minggu lagi, tiba-tiba ada temuan baru, gitu ya, temuan baru yang sifatnya bukti fisik, gitu. Dan kalau temuan itu menyangkut background korban, itu harus hati-hati polisi. Misalnya nih, ada spekulasi kan itu karena masalah tempat tidur, ada masalah apa. Kasihan korbannya dan keluarganya. Pak, dia sudah menjadi korban, mati, mau dibunuh atau mau bunuh diri itu persoalan lain. Ya. Setelah meninggal masih dihujat, diperkarakan, diomongin kenapa mati, begini begitu. Itu terjadi viktimisasi. Korban sudah mati itu adalah victim, korban. Kemudian dihujat, dipertanyakan segala macam oleh publik. Dia menjadi korban kedua lagi. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan publik di sini adalah temuan jenazah yang memang ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi terlakban. Itulah yang menjadi pertanyaan. Baik, terima kasih Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki atas perspektifnya. Jadi kita tunggu besok jam berapa kabarnya Prof Kiki diumumkannya? Wah, saya nggak tahu, saya bukan polisi. Oke, baik. Kita nantikan saja besok ya. Baik, terima kasih Prof Kiki. Selamat sore. Yuk, selamat sore. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan informasi yang kami hadirkan usai jeda saudara di Kompas Petang. Tersangka kasus korupsi minyak Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Apa yang harus segera dilakukan untuk membawa ataupun bisa membawa tersangka itu ke Indonesia? Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Polisi menangkap 9 orang terduga pembubaran sekaligus perusakan rumah yang dijadikan aktivitas keagamaan di Padang, Sumatera Barat. Perusakan ini, saudara, diduga karena warga menilai aktivitas keagamaan tersebut tidak memiliki izin. Polisi yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan memastikan kondisi warga kembali kondusif. Wakapolda Sumbar, Brigjen Polisi Solihin yang datang ke tempat kejadian juga meminta warga untuk tidak anarkis dan main hakim sendiri. Saat ini saudara, 9 orang yang teridentifikasi sebagai terduga pelaku pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa masih berstatus terperiksa. Polisi akan mengambil langkah sesuai dengan prosedur. Ada kejadian langsung ke TKP, makanya itu kan cepat kami amankan. Dalam hitungan beberapa jam, tidak lama kan sudah kami amankan. Semua aman, jadi tidak ada yang bertindak anarkis atau membunuh sendiri. Jadi tidak boleh di sini. Ya. Benar ada 2 orang anak jadi korban, Pak? Sementara belum ada. Tidak ada. Hanya sementara kaca-kaca dengan kursi plastik saja. Udah Pak Pendeta bawa aja pulang lagi dia Pak Pendeta. Woi kasih dalam situ.
Sebelumnya, saudara, sejumlah warga membubarkan kegiatan dan merusak rumah doa umat Kristen dari Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat, saudara, pada Minggu 27 Juli 2025. Rekaman video peristiwa perusakan beredar dan viral di media sosial. Salah satu video menunjukkan warga yang sebagian membawa kayu berteriak-teriak memaksa jemaat keluar dari rumah doa tersebut. Udah Pak Pendeta bawa aja. Tidak hanya membubarkan, warga yang emosi juga melakukan pengerusakan menggunakan kayu dan lemparan batu, saudara. Para jemaat yang panik langsung berhamburan keluar dari dalam ruangan. Tak berlangsung lama, kedua belah pihak mencoba saling bernegosiasi agar bentrokan tidak terjadi dan massa yang menyerang pun mundur setelah aktivitas ibadah ini dihentikan. Ketika itu kami sedang duduk-duduk beberapa teman yang ada di rumah doa, lalu datang Pak RT, datang Pak Lurah tadi membawa saya di belakang. Sampai di belakang sana antara mereka itu bertengkar, ngomong-ngomong mereka. Pun saya damaikan, tetapi Pak salah satu di antara mereka menyatakan bubarkan, stop itu kegiatan di situ. Maka terjadilah insiden itu, peperangan atau penghancuran. Sorotan selanjutnya, saudara, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menduga tersangka tata kelola minyak mentah Riza Khalid telah 4 tahun berada di Malaysia dan menikahi kerabat kesultanan di salah satu negara bagian Malaysia. MAKI berharap Kejaksaan Agung segera menerbitkan red notice agar Riza Khalid bisa ditangkap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku sempat bertemu sejumlah pihak di Kuala Lumpur yang mengaku pernah bertemu dengan Riza. Ia pun mengklaim menerima dokumen foto Riza bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada tahun 2022 saat bertemu dengan Raza Kedah. Selain red notice, saudara, Boyamin juga berharap Kejaksaan Agung melakukan ekstradisi terhadap Riza untuk mempermudah proses penangkapan. Dari rangkaian itu bahkan saya menemukan dokumen foto lama tahun 2022 di mana Riza Khalid bersama Anwar Ibrahim waktu itu belum jadi Perdana Menteri menghadap Raja Kedah. Dan artinya melihat dari situ ada kekerabatan dan ada keratan dari Riza Khalid terhadap elit-elit di Malaysia. Dan juga dugaannya telah menikah dengan kerabat kesultanan di negara bagian Malaysia, inisialnya J atau K. Dan itu sudah bahkan 4 tahun, 5 tahun yang lalu Riza Khalid diduga menikah dengan orang yang level bangsawan di Malaysia. Sehingga menurut saya ada privilege, ada merasa aman Riza Khalid di Malaysia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggandeng Kejaksaan Agung dan Polisi Malaysia untuk memantau tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Riza Khalid. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan Riza sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 menuju Malaysia. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rubasan, pengelolaan rubasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah komunikasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018 hingga 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kejagung telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Riza pada 10 Juli lalu bersamaan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka. Riza Khalid diduga berada di Malaysia.
Tersangka kasus korupsi minyak mentah Saudara Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Apa yang harus segera dilakukan untuk bisa membawa tersangka itu ke Indonesia? Kami membahasnya bersama dengan M. Yasin, Komisioner KPK periode 2007 hingga 2011. Selamat petang, Pak Yasin. Selamat petang, Bu. Pak Yasin, ini informasi yang disampaikan oleh Maki menduga bahwa Riza Khalid sebenarnya sudah berada di Malaysia. Apa yang menurut Anda harus segera dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk membawa pulang tersangka kasus korupsi ini? Ya, pertama kita menghargai atau mengapresiasi Kejaksaan Agung atas proaktif menangani kasus besar ini. Yang kedua, kita juga menghargai Kementerian Hukum dan HAM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Malaysia, jalur keimigrasian untuk mengidentifikasi keberadaan dari Riza Khalid tersebut. Hal yang perlu kita tekankan, ya, Red Notice dan ASEANAPOL dan Interpol itu harus segera dilakukan kerjasamanya agar bisa memberikan informasi dan tindak lanjut dari penanganan buronan itu dengan cara menangkap yang bersangkutan dan diekstradisi ke Indonesia. Itu yang paling utama yang harus dikerjasamakan antara dua negara tersebut dengan bantuan kepolisian Indonesia, dan syukur kalau juga penegak hukum lain seperti KPK kan sering juga membantu kejaksaan. Jadi dalam hal melakukan penangkapan buronan. Misalnya saja seperti buronan dari kejaksaan yang pernah ditangkap oleh KPK atas kesepakatan kerjasama untuk menangkap buronan itu. Jadi antara APH itu saya kira harus bekerja sama erat, kejaksaan, kepolisian dan KPK. Yaitu Tabrani Ismail ya, yang dulu pernah ditangkap buronan kejaksaan itu oleh KPK, ya kita serahkan kepada Kejaksaan Agung. Jadi saling melengkapi lah, komplementari antara penegak hukum dalam kasus-kasus pencarian buronan yang berada di luar negeri ini. Saya kira akan cepat gitu ya. Kalau sudah betul. Menurut Anda akan cepat begitu ya? Kalau seandainya memang sudah diketahui keberadaan di Malaysia. Kalau proses kerjasamanya itu apakah sepengalaman Anda butuh waktu berapa lama begitu? Harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Malaysia, kemudian kepolisian Malaysia? Ya, itu cepat. Ya, itu misalnya kejaksaan juga berkoordinasi dengan kepolisian Indonesia. Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Interpol, seperti yang KPK lakukan kan seperti itu, tidak meninggalkan satu sama lain. Yaitu kejaksaan kalau misalnya dalam hal aset recovery, mutual legal assistance kan harus melalui Kejaksaan Agung. Jadi saling komplimen antara penegak hukum yang ada di Indonesia ini, agar segera terrealisir, ketangkap itu buronan itu. Kalau di Malaysia itu dekat. Nazarudin aja di Bolivia, itu di Cartagena, kota yang berarti menurut Anda harusnya cepat begitu ya Pak Yasin ya. Tapi ini informasi dari Maki menyebut bahwa sebenarnya Riza Khalid ini sudah lama begitu di Malaysia. Apakah ini bisa jadi indikasi ada yang menyembunyikan sehingga proses ekstradisi ataupun mengembalikan Riza Khalid ke Indonesia bisa dikatakan agak lama? Ya, ini kalau proses hukum ya memakai cara dari berbagai strategi lah begitu. Nggak bisa dengan Interpol, ya juga dengan kepolisian lokal atau dari Kejaksaan Agung di Malaysia, atau juga lembaga anti korupsi Malaysia. Itu bisa saling mendukung, berikan informasi. Kalau sudah dinyatakan seperti itu, Red Notice, kerjasama dengan Interpol, kerjasama dengan kepolisian lokal, kejaksaan, ya, antara Kementerian Hukum dan HAM, saya kira cepat itu kalau di Malaysia. Ya, pengalaman KPK dalam mengejar buronan itu kan tidak hanya di sekitar ASEAN saja kan, di luar ASEAN pun juga bisa kita temukan dan kemudian segera dibawa pulang dengan segala cara ya, strateginya ya, sampai kalau jauh seperti di Bolivia itu kan kita menyewa sendiri pesawatnya. Kalau pesawat komersial tidak mungkin. Dia turun di mana, transit, nanti bisa lari, tidak bisa dikejar. Itu strategi-strategi pengalaman yang harus di-share. Apalagi kalau hanya dekat, kan tidak ada transit kalau misalnya dinaikkan ke pesawat gitu. Saya kira
kita mendukung agar kerjasama antar penegak hukum baik nasional atau regional atau bahkan internasional bisa dilakukan segera oleh Kejaksaan Agung. Ini yang kita tunggu bersama ya, bagaimana langkah dari Kejaksaan Agung memburu jejak tersangka Riza Khalid di Malaysia ya. Terima kasih Komisioner KPK periode 2007-2011 M. Yasin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi soal Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI yang menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia Cemas 2025 yang dilakukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia Cemas 2025 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo kali ini berkaitan dengan seruan protes terhadap situasi bangsa yang semakin banyak persoalan dan kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Silang Selatan Monas dan sekitarnya selama aksi berlangsung. Bagaimana situasi terakhir di kawasan Patung Kuda? Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Asri, apa saja yang dituntut dalam aksi unjuk rasa sore ini, Aci? Ya, Cynthia, setidaknya ada 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI, begitu dalam aksi. Saya menjelaskan apa saja poin tuntutan, saya ingin menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi saat ini, di mana mahasiswa ini berupaya untuk mendorong ataupun juga membuka barikade yang dipasangkan oleh polisi di depan patung kuda. Juga melakukan orasi. Masih terus melanjutkan orasinya, dan untuk poin tuntutan yang setidaknya ada 11 tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan bertanya langsung kepada salah satu ketua BEM yang tergabung dalam aliansi BEMSI. Salah satunya adalah ketua BEM dari Universitas Andalas, ada di Irwansyah di sini. Jadi boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, ada berapa masa aksi yang ikut dalam aksi Indonesia Cemas hari ini? Oke, baik, jadi kisaran masa aksi pada hari ini berkisar sekitar 500 orang lebih dari berbagai aliansi kampus, aliansi BEM seluruh Indonesia, mahasiswa kampus yang ada di seluruh Indonesia, dan juga hadir masyarakat sipil untuk membersamai menyuarakan keresahan yang terjadi di pelosok-pelosok negeri yang terjadi pada hari ini. 11 poin tuntutan tersebut apa saja, boleh disebut? Poin tuntutan adalah yang ini menjadi keresahan dari pihak yang berwenang, kemudian terhadap pemerintah untuk kemudian tidak melakukan tindakan intimidasi, represi kepada kita mahasiswa atau kepada rakyat Indonesia yang menyuarakan kebenaran atau menyuarakan pendapat di muka umum, karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Di antaranya revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, ada pasal 93 yang dimana kita melihat pada hari ini banyak yang bisa menjadi tersangka dengan proses hukum acara pidana di pengadilan yang harusnya begitu ketat dan begitu masif dan begitu proses hukumnya, tapi dirubah oleh mereka dengan begitu sewenang-wenangnya sehingga siapapun bisa menjadi tersangka atau pelakunya. Kemudian di antara itu kita juga mengebut dan juga menyampaikan untuk disahkan, ketika itu dibahas itu akan menjadi hal fundamental dan akan menjadi pendukung dan juga akan menjadi pemantik bagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita membawa suara dari pelosok daerah, ada RUU masyarakat adat. Lihat terjadi kali tanah-tanah sengketa
yang dimana masyarakat kecil tertindas, orang kaya yang menguasai tanah tersebut. Dan diantaranya kita juga tidak lupa adanya revisi undang-undang yang sudah disepakati, undang-undang TNI, yang hari ini kita tetap suarakan untuk membatalkan hal tersebut. Karena kita membawa tagline dan juga menyampaikan di tuntutan untuk pukul mundur pihak TNI kembali ke barak, tidak harus mengikut campuri, tidak usah mengikut campuri instansi pendidikan, seperti itu. Oke, baik, ini artinya juga ada output yang diinginkan untuk kemudian bisa bicara langsung, menyampaikan langsung pada pemerintah. Tapi saya juga harapkan semoga aksi ini berjalan dengan kondusif begitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan orasinya tanpa harus ada benturan dengan polisi. Selamat kembali berorasi dan hati-hati. Itu tadi Cynthia, 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh BMSI terhadap pemerintah yang memang harapannya hari ini outputnya adalah bisa disampaikan langsung ke pemerintah tanpa adanya benturan baik itu dengan aparat ataupun juga dengan pihak lainnya. Kembali ke Anda di studio, Cynthia. Baik, terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan siap berkantor dimanapun sesuai arahan dan perintah Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat melakukan kunjungan kerja di Riau. Wapres menyatakan siap bertugas dimanapun sesuai arahan yang disampaikan. Wapres sempat menyinggung sejumlah arahan yang sempat menyebut dirinya akan berkantor di Papua hingga berkantor di IKN. Tapi kemarin sudah terpatahkan oleh Ibu Kepala BMKG menyampaikan bahwa kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah presiden dan sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tugaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Menteri Sekretaris Prasetyo Adi menepis soal rencana Wapres Gibran Rakabuming akan berkantor di IKN. Meski demikian, menyatakan menerima apapun masukan soal IKN. Saat ini otorita IKN tengah mengejar target pembangunan sesuai perencanaan. Kan tadi sudah saya jelaskan, IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu. Ya. Sekarang Kepala Otorita IKN dengan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan target dari pemerintah. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir selepas jeda. Di antaranya informasi yang akan kami hadirkan jelang final Piala AFF, pelatih Vietnam incar kemenangan lawan Timnas di Stadion GBK. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Saudara, Timnas U23 Vietnam yakin bisa meraih gelar juara Piala AFF U23. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyatakan siap memberikan kebahagiaan kepada pendukung Vietnam dengan membawa pulang Piala AFF. Kim Sang-sik tidak mau meremehkan kekuatan Indonesia, namun dia mengaku sudah mempersiapkan anak asuhnya sebaik mungkin. Menurutnya, penampilan pemain semakin baik. Kemenangan akan menjadikan Vietnam U23 sebagai tim pertama yang menjuarai Piala AFF U23 sebanyak 3 kali beruntun. Itu pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Berg yakin timnya akan mengangkat trofi juara. Melawan Vietnam nanti, Van den Berg mengaku tidak menyiapkan skenario penalti. Van den Berg bilang ia tidak melatih penalti, melainkan kemenangan dalam laga waktu normal. Nou, je ziet het, hè. Als je het niet doet, dan win je toen ook, dan kan je winnen. Als je het niet doet, dan win je. Nee. Kijk, als je penalties moet nemen, dan is het altijd een loterij. En ik denk gewoon dat je, eigenlijk gaat het er alleen maar om hoe je mentaal erin staat. En ik denk dat wij
hebben laten zien dat wij op dit moment gewoon mentaal goed zijn. En ik bedoel, het is ook een geluksfactor. Hè? Ik bedoel, je moet een beetje geluk hebben en ja, dat hadden wij. Ik heb in ieder geval gezegd dat we niet gaan oefenen, want dan winnen we. Pertarungan puncak di kancah sepak bola Asia Tenggara siap tersaji. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi rival beratnya Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan Garuda Muda menjaga fokus sepanjang pertandingan saat melawan Vietnam. Erick memperkirakan final melawan Vietnam akan berjalan ketat, sama halnya yang terjadi pada final edisi terakhir tahun 2023 di Thailand. Ketika itu, Vietnam mengalahkan Garuda Muda 6-5 lewat adu penalti. Ya, ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda, karena di AFF waktu di Thailand, ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ya. Analis sepak bola Binder Singh yakin pelatih Gerald Van den Berg akan menerapkan taktik menyerang untuk mengimbangi cara bermain Vietnam yang terbuka dan agresif. Saya pikir gak akan defensif ya, karena strategi dari Gerald dari awal itu adalah menyerang. Jadi saya ragu kalau akan defensif, dan nanti pun jika suatu saat Timnas U23 akan bermain away, saya yakin strateginya akan tetap menyerang, nggak akan defend, karena itu memang adalah filosofi dari Gerald. Tapi kalau untuk menghadapi permainan keras dari Vietnam nanti, ya para pemain kita harus counter press-nya bagus. Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta akan menjadi saksi bisu perebutan gelar juara. Laga ini bukan sekedar final biasa, melainkan penentu sejarah bagi kedua tim. Apakah Vietnam akan meraih gelar juara 3 kali berturut-turut, atau justru Indonesia akan bangkit dan meraih mahkota juara di kandang sendiri? Tim Liputan Kompas TV. Anak asuh Van den Berg bermain agresif sepanjang Piala AFF dan melangkah ke babak final Piala AFF, saudara. Akankah debut dari Van den Berg ini akan berbuah gelar di GBK? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini, atau akrab aku sapa Bungkus. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Yasir. Ini Van den Berg ini kan memenangi laga dramatis melawan Thailand. Menurut Anda ini bakal jadi bekal yang sangat penting begitu untuk Timnas Indonesia, Garuda Muda kita menghadapi Vietnam? Ya, ini pasti akan menjadi modal secara psikologis ya bagi para pemain, terutama bahwa mereka pernah menjalani fase yang sangat sulit dan bisa melewati. Final nanti lawan Vietnam ini akan lebih sulit dibanding pertandingan lawan Thailand atau bahkan Malaysia. Nah, karena itu pengalaman bermain sulit melawan Malaysia, bermain lebih sulit menghadapi Thailand, itu akan memperkuat mental pemain untuk lebih siap menghadapi Vietnam. Kita tahu bahwa secara materi pemain, Vietnam ini termasuk tim yang materinya tidak kalah dengan Indonesia. Jadi kalau Malaysia, Thailand itu secara materi pemain itu masih di bawah kita. Tapi kalau Vietnam enggak, karena Vietnam ini pemain-pemainnya rata-rata juga main di liga. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di timnas senior seperti Quat Van Kang, Nguyen Van Truong, kemudian ada Nguyen Din Bak yang jadi striker andalan sekarang di lini depan. Itu pemain-pemain yang di timnas Vietnam senior juga sudah mulai reguler bermain. Karena itu terlihat bahwa cara main Vietnam itu lebih percaya diri dibanding Thailand atau Vietnam. Mereka menghadapi Indonesia saya kira tidak akan menggunakan pendekatan seperti Thailand atau Malaysia, di mana mereka menunggu, mereka mencoba mempersulit, memperkuat lapangan tengah. Vietnam akan bermain lebih terbuka karena mereka punya level kepercayaan diri lebih besar, pengalaman lebih panjang dibanding bahkan dibanding Indonesia. Mereka tidak kalah dari segi pengalaman. Jadi strategi apa nih nanti yang akan diterapkan oleh Van den Berg agar bisa mengangkat trofi di kandang sendiri di GBK? Ya, yang pertama Coach Van den Berg saya pikir akan mencoba untuk membuat pemain-pemain lebih bisa mengembangkan permainan. Ini kan yang tidak terlihat dalam dua laga terakhir melawan Malaysia, melawan Thailand. Kita tidak bisa mengembangkan cara bermain yang diinginkan oleh pelatih atau game plan yang disiapkan oleh pelatih, karena ada beberapa titik di mana
sulit untuk bermain dengan maksimal. Kemarin yang paling terasa kan pemain yang bermain di belakang striker atau pemain yang bermain between the line, di antara lini depan dengan lini tengah. Nah itu posisi yang saya pikir selalu menjadi hambatan dalam 2 laga terakhir yang tidak bisa diperankan oleh pemain yang lain. Dicoba oleh Donitri kemarin juga kurang optimal, sebelumnya dicoba oleh Hanan juga kurang optimal. Mungkin besok ketika Arhan bisa main lagi, mudah-mudahan peran sebagai pemain between the line itu akan bisa dijalani dengan baik oleh Arhan. Mudah-mudahan kondisinya cukup baik untuk bisa bermain, sehingga permainan kita lebih berkembang. Baik, itu di middle line gitu. Kalau kita ngomong di lini depan begitu. Kalau kita lihat sebelumnya kan Jens Revan keluar, digantikan oleh Hoki Caraka. Tapi permainan terakhir Thailand ini Jens Revan dan Hoki Caraka bermain bersamaan. Apakah strategi ini akan kembali dilakukan oleh Vandenberg? Ya, kemarin itu situasinya darurat ya. Darurat di mana kita ketinggalan di 15 menit terakhir. Dalam keadaan seperti itu, pelatih biasanya akan melakukan pendekatan all out ya. Dia menggunakan seluruh amunisi yang dia punya untuk mengejar ketertinggalan. Kan bukan hanya Hoki Caraka yang dimainkan. Bahkan Ferrari juga dimainkan sebagai striker untuk membantu Raven. Karena memang Ferrari ini punya kemampuan duel bola atas yang bagus. Nah dengan adanya Raven, ada Ferrari, kemudian juga ada Hoki, itu kan bola lebih berani diangkat ke dalam kotak penalti, lebih banyak diangkat dengan bola-bola cross dari samping. Dan hasilnya kan salah satunya menjadi gol melalui skema tendangan sudut. Jadi memang dalam situasi tertinggal dalam sebuah turnamen, 15 menit terakhir biasanya dipakai oleh pelatih untuk menerapkan strategi yang mungkin tidak diduga oleh lawan. Dan kemarin strateginya adalah all out menyerang dengan memainkan semua amunisi, semua kartu yang punya kemampuan bola atas bagus. Dan hasilnya kemarin cukup efektif. Oke, termasuk Brandon ya, yang bermain baik di lawan Thailand kemarin. Apakah ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan begitu? Karena yang kita nantikan, kira-kira siapa aja nih line up yang nanti akan diturunkan oleh Vandenberg melawan Vietnam ini? Iya, kalau misalnya semua dalam kondisi terbaik, saya pikir formasi yang akan mungkin diturunkan adalah formasi 4-3-3, di mana di belakang ini duetnya Akang dengan Kadek Ariel kan sudah paten ya, sudah tidak tergantikan. Bek kanan mungkin Ahmad Maulana, di kiri Doni kembali main di kiri. Nah, kalau misalnya Arhan bisa pulih, mungkin Arhan akan menjadi pemain yang bermain di posisi nomor 10, di belakangnya ada Robi Darwis. Kalau Tony kan kemungkinan besar nggak akan bisa main. Kemungkinan Hanan atau Dion. Nah, kalau misalnya Coach Vandenberg masih percaya dengan Dion, saya pikir Dion akan menjadi pendamping bagi Robi Darwis. Kemudian di sayap kanan ada Hanan, strikernya Jens Raven, di kirinya mungkin tetap Rahmat Arjuna. Itu saya pikir formasi yang paling kuat yang kita punya. Meskipun tidak mustahil kalau misalnya Detan siap, Detan bisa main di wing kanan, kemudian Hanan didorong ke tengah berduet dengan Robi Darwis sebagai pemain jangkar. Itu opsi-opsi yang saya pikir mungkin dimiliki oleh Coach Vandenberg kalau kondisi pemain siap untuk dimainkan. Oke, kalau kondisinya siap dimainkan dan kita berharap itu ya. Terakhir nih Bungkus, Bungkus prediksinya apa? Saya tidak berbicara angka tapi lebih ke selesainya seperti apa? Kan kita punya bisa dikatakan sebagai tragedi begitu karena kita pernah kalah melawan Vietnam ini dalam laga drama penalti. Kemarin kan kita sudah melewati fase di mana kita juga menang melalui adu penalti. Itu modal yang bagus untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena final itu tidak mustahil juga harus berujung adu penalti. Kalau saya melihat dengan cara main Vietnam, dengan cara main Indonesia yang terbuka, kemungkinan selesai dalam 90 menit itu cukup besar ya. Karena cara mainnya Thailand dan Vietnam berbeda. Thailand kemarin sangat menunggu kan. Malaysia juga sangat menunggu sehingga kita kesulitan. Ditambah lagi pemain kita tidak lengkap. Besok mudah-mudahan Arhan bisa main lebih lengkap materi pemainnya, kita bisa selesaikan dalam 90 menit mudah-mudahan. Ini doa kita bersama ya, diselesaikan dalam 90 menit dengan kemenangan Timnas Indonesia U23 dan trofi juga akhirnya diangkat di GBK. Terima kasih Bungkus atas analisnya jelang pertandingan final Piala AFF U23. Salam sehat Bungkus. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi soal warga Malaysia termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang turun ke jalan di ibu kota Kuala Lumpur menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, warga Malaysia termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad turun ke jalan di ibu kota Kuala Lumpur menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur.
Masa menuntut Anwar Ibrahim mundur. Masa memprotes meroketnya biaya hidup di negeri jiran. Saat demo berlangsung, masa meneriakkan yel-yel menentang Anwar dan pemerintahannya. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Turun Anwar". Aksi unjuk rasa ini menandai salah satu unjuk rasa oposisi publik terbesar sejak Anwar berkuasa pada tahun 2022, dengan banyak pengunjuk rasa menuduh pemerintahannya mengingkari janji reformasi dan salah menangani perekonomian. Mantan pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin ikut dalam gelombang protes. Mahathir menyampaikan kecaman pada kepemimpinan Anwar. Mahathir yang berada di tengah-tengah masa saat memberikan orasi mengkritik keras pemerintahan Anwar yang dipandangnya gagal memperbaiki ekonomi. Saat pertama kali dilantik 3 tahun lalu, Anwar berjanji akan melanjutkan reformasi. Tindakannya yang dijanjikannya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Benda yang salah ialah Anwar Ibrahim. Kalau kita buat salah, pihak polis akan ambil tindakan. Kita akan dipanggil dan disoal. Apabila kerajaan, apabila Perdana Menteri buat yang salah, apa yang dilakukan oleh polis? Sepatutnya polis akan panggil Perdana Menteri dan soal Perdana Menteri. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut warga Palestina di Gaza beresiko kelaparan menyusul makin meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena malnutrisi. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Saudara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut warga Palestina di Gaza beresiko kelaparan menyusul makin meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena malnutrisi. PBB menyebut truk bantuan kemanusiaan terhambat oleh pembatasan yang dilakukan militer Israel. Belum lagi banyaknya penjarahan di sepanjang jalan. Untuk mencapai perbatasan, truk-truk bantuan harus memasuki zona-zona yang dikuasai militer Israel. Perjalanan ini bisa memakan waktu hingga 20 jam. Militer juga seringkali menetapkan rute yang tidak sesuai. Menurut PBB, nyaris sepertiga warga Gaza tidak makan selama berhari-hari saat kelaparan massal menyelimuti daerah kantong Palestina yang dilanda perang sejak Oktober 2023 lalu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini, saudara. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.